محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Jami Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak, para hadirin jamaah Masjid Nurul Ilmi yang telah disebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di tempat mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat al-maqrunah bil-ta'zim senantiasa Allah juga melimpahkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarga, para sahabat hingga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi takrib atau fathul qorib yang akan saya bacakan, saya coba sedikit terangkan tentang hijrah. Hijr. Apa itu hijr? Lughatan al-manqu, yang dinamakan hijr menurut bahasa yaitu kadar-kadar melarang, mencegah. Itu menurut lughat atau menurut bahasa. Adapun hijru atau hijr menurut syarak, istilah terminologi ilmu fikih, hijru itu adalah man'ut tasarrufi fil mali, melarang mentasarrufkan, mendayagunakan dalam urusan harta. Bikhilafit tasarrufi fi ghairihi qatolaki, berbeda dengan tasarruf pada selain harta. Kalau tasarruf pendayagunaan bukan pada harta, itu tidak dilarang. Seperti tolak. Kan di antara yang dihijru nanti di antaranya sapi. Sapi itu orang yang selalu memubadirkan harta. Nah, dia dalam selain harta tidak dihijru, Pak. Untuk urusan muamalah selain harta seperti tolak. Bayan kudu binas sapi, maka tolak yang diucapkan oleh orang yang sapi, yang memubadirkan, memboroskan harta, itu tetap jadi, tetap sah, karena tolak itu bukan urusan harta. Jadi sekali lagi, hijru itu menurut syarak, menurut istilah man'ut tasarrufi fil mali, melarang, mencegah, mentasarrufkan, menggunakan dalam urusan harta. Kemudian ada berapa orangkah yang dilarang menggunakan harta walaupun hartanya harta dia sendiri? Wal hijru ala sittatin, hijru menahan, melarang menggunakan harta itu ada 6 orang. Jadi ada 6 orang yang hartanya ditahan, dihijru, tidak boleh dia gunakan walaupun hartanya sendiri.
Manakala digunakan ditasarrufkan, maka hartanya, maka akadnya tidak sah. Ada 6 orang yang dihijru hartanya. Yang pertama as-sobiyu, yaitu anak kecil. Jadi anak kecil yang dinamakan sobi itu orang yang masih jauh usianya kepada usia balik. Dan balik namanya berusia 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu sobi. Nah, ketika sobi ini punya harta melimpah, maka hartanya wajib dihijru, wajib ditahan. Sama siapa ditahan? Sama walinya tentu. Kalau ayahnya yang meninggal berarti sama ibunya atau sama kakeknya nanti ditahan. Contohnya seperti apa? Anak-anak yang bergelimang harta. Contohnya ayahnya seorang pejabat, misalkan Pak ya, hartanya banyak. Itu seorang ayah punya anak laki-laki, katakanlah 1 orang, istri 1. Itu ayahnya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, jadi yang ahli warisnya hanya istri dan anak laki-laki. Berarti itu harta si ayah si pejabat tadi yang jumlahnya miliaran, ayat 8 triliunan, itu diwarisi oleh 2 orang, 1 sama istrinya, 2 sama anak laki-lakinya. Berapa bagian istri Pak? Kalau memang itu hartanya harta raja kaya, supaya harta mutlak milik suami, bagian istri hanya 1/8 sumun, karena ada anak simak. Dan kemudian baterainya habis Pak. Kemudian kedengeran Pak ya? Ini 5 menit lagi jalannya. Kapan nih Rote? Nah, kemudian sisanya berarti 7/8 Pak ya? 7/8. Kalau dari 8 miliar berarti 7 miliar lagi Pak ya? Itu diwarisi sama anak yang laki-laki. Ibunya si anak itu Pak ya, atau istrinya si mati hanya mendapat 1 miliar, 1/8 dari 8 miliar. Sedangkan anak laki-lakinya itu asobah bin nafsi Pak ya, sisanya 7/8. Nah, ini anak berusia 6 bulan, 6 tahun Pak, detik kayaknya dia sudah punya harta 7 miliar. Nah, itu hartanya harus dihijru. Untuk dihijru tidak ditahan, itu bisa habis nggak jelas Pak ya. Nanti tetangganya saudaranya, sudah kan banyak uang untuk warisan gitu ya. Ini dong ibu pinjam misalkan, tetangganya dan teman-temannya traktir kita dong. Kalau punya 8 miliar, kalau keluarin cuma 10-20 juta, kecil Pak ya. Nah, ada 87 miliar, 10 juta lah, atau masih banyak sisanya Pak ya. Nah, dikhawatirkan seperti itu syariat Islam menjaga itu tentang terkait harta seseorang. Karena di antara wad'un ilahi, aturan-aturan agama, di antaranya adalah hifdzul mal, menjaga harta seorang muslim. Di kita rata-rata kalau ayahnya meninggal itu semua warisannya sama ibunya Pak ya. Dan itu besarannya ibunya hanya, atau istri si meninggal tapi itu hanya 1/8 Pak ya. Itu biasanya dipegang dulu dan namanya kan cek tadi jadi hijau hartanya. Nanti tinggal diperhitungkan aja biaya perawatan anak tadi Pak ya. Berapa misalkan anaknya untuk kan waktu saya masih kecil bapak meninggal, kata saya kakaknya, kakak saudara saya, saudara mama juga, itu 7 miliar. Kok sekarang yang terima sama saya jadi 6 miliar, kok 9 miliarnya kemana? Itu anak menuntut tidak kayak itu Pak ya. Tinggal sama ibunya, nanti kan biaya perawatan kamu, nyuciin baju, kemudian masakin kamu, itu hitung aja berapa gitu ya. Tinggal dihitung aja Pak. Nah, sebetulnya kalau memang anak dia baik, tidak akan menuntut ya, tidak akan menuntut. Nah, kalau istri meninggal tadi Pak ya, sekalipun masih anaknya si istri Pak ya, itu tidak serta-merta mutlak boleh menggunakan bebas harta si anaknya tadi Pak ya. Anak itu anak yatim.
sekalipun ibunya nanti bisa termasuk kategori makan harta anak yatim tuh walaupun ibunya sendiri, karena bagian si ibunya hanya 1/8 tadi. Nah, jadi yang pertama yang wajib dihijru hartanya adalah sobi. Kemudian yang kedua wal majnunu, orang gila Pak. Orang gila kaya raya karena satu hal, satu kejadian, stres, depresi, ujung-ujungnya gila, maka ini banyak hartanya. Nah, maka harta orang gila tersebut itu harus ditahan. Orang gila ini Pak yang namanya orang gila, misalkan ada orang punya sendok, pira pas sendoknya cuma kalau kita beli 10.000 lah kira-kira satu sendok, dijual sama kita, Mam, ini sendok mau beli nggak? Ini sendok bukan sendok biasa, ini sendok harganya 10 juta pada sendok biasa. Yang namanya orang gila Pak ya, gampang ditipu, gampang ditipu. Nah, jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka harta orang gila itu harus dihijru, harus ditahan. Jadi tidak boleh orang gila mentasarrufkan hartanya. Manakala terjadi tasarruf dari anak kecil tadi, kemudian dari orang gila, maka tasarrufnya tidak sah. Kemudian yang ketiga yang dihijru ditahan hartanya tidak boleh digunakan, yaitu wasafihu al-mubadziru limalihi, orang sapi. Orang sapi sebagian guru mengatakan orang bodoh, orang yang memubazirkan, menyia-nyiakan harta pada hal yang tidak bermanfaat, apalagi pada hal yang diharamkan. Lalu guru saya nerangin Pak, termasuk acara nikahan manggil orkes sama juga. Orkes dangdut misalkan Pak ya, banyak penari-penari yang yang mengundang syahwat misalkan para penyanyinya. Nah, itu termasuk orang sapi ya. Kalau digunakan hartanya untuk urusan yang mubadir, maka orang sapi tadi hartanya harus dihijru, ditahan. Sapi, apalagi zaman sekarang Pak ya, zaman medsos, belanja pun cukup di tangan Pak ya. Shopee, Lazada, apalagi Pak, Tokopedia Pak ya, Bukalapak masih ada nggak Pak? Jadi kita ngeronjok lagi, beli itu beli aja Pak ya. Yang namanya boros semua dibeli, tidak memperhitungkan manfaat butuh atau tidak. Nah, ketika orang muflis punya harta banyak, maka agama menjaga supaya hartanya aman. Maka orang muflis, orang mubazir itu wajib hartanya ditahan. Itu yang keempat. Yang keberapa? 3 Pak ya. Jadi yang pertama yang wajib dihijru dari 6 orang, 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 as-safi, orang yang memubazirkan harta. Ini ingat dipegang mulu Pak ya. Yang keempat, ini suaranya jelas ya Pak? Ada ngajar oke Pak. Ingat katanya memang sih ngaji mah katanya di aspek Pak ya, jelasan gak pakai speaker. Tidak baik. Tapi speakernya agak ngegema dikit Pak ya, agak ngegema. Yang keempat Pak, yang wajib ditahan hartanya yaitu wal muflisu, orang muflis. Muflis itu kalau terjemah bebasnya Pak, sudah jatuh tertimpa tangga, bangkrut Pak ya. Tapi di sini definisi muflis yaitu mansoro maluhu pulusan, orang yang hartanya menjadi receh Pak, artinya orang bangkrut. Maksudnya lagi alladzir takabat huduyun, orang muflis itu adalah orang yang bangkrut kemudian banyak hutang. Jadi terlilit hutang Pak. Bina bab zakat, dalam bab zakat pun kan ada fakir yang Pak? Fakir hakiki, yaitu orang yang tidak punya.
Orang yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan, punya pemasukan, tapi kebutuhannya lebih besar daripada pemasukan. Ada lagi kategori fakir kedua, yaitu orang tidak pegang uang tetapi banyak hartanya. Banyak hartanya. Contoh uang mah nggak pegang, baik di ATM, di bank, itu katanya beredar Pak, kalau uang di bank tidak digunakan benar diblokir Pak. PPTA apa? PPATK berapa ya? Berapa tahun itu Pak? Dua tahun lalu diblokir, tiga bulan. Tidak. Baru kamu diambil. Nah, orang itu tidak punya uang baik cash maupun di bank pakai rekening, tetapi dia hartanya banyak, punya tanah, punya kontrakan, punya rumah. Nah, itu orang tersebut kalau memang kaya raya tapi dia tidak punya uang atau punya uang kemudian dia usahanya bangkrut dan terlilit hutang, maka itu orang muflis hartanya harus dihijruk, harus ditahan. Kenapa harus ditahan? Misalkan mobilnya, rumahnya, sawahnya. Karena pada harta muflis itu ada hakul buromah. Hakul buromah itu orang-orang yang menghutangkan kepadanya. Jadi supaya aman banyak hak-hak orang yang menghutanginya, supaya dia nanti bisa menjual, yaitu untuk menutup hutang-hutangnya. Jadi orang yang keempat yang hartanya harus ditahan terlebih dahulu, tidak boleh mentasarrufkan menggunakan hartanya, bahkan tasarrufnya dikatakan tidak sah, yaitu orang muflis, orang yang terlilit hutang. Yang keempat, yang kelima, wal maridu, orang yang hartanya harus ditahan, tidak sah tasarrufnya, tidak boleh menggunakan hartanya, yaitu orang yang sakit marid. Tapi tidak sembarang sakit. Yang dimaksud marid, orang sakit ditahan hartanya adalah marid yang al-muhawwifi alaihi min maradihi, orang sakit yang dikhawatirkan sakitnya itu mengarah kepada kematian. Mencet Sunda menggering kembang-kembang bimauten itu Pak, dalam walas Pak ya, sakit keras. Nah, ini orang yang sakit yang mengakibatkan sakitnya terhadap kematian, maka hartanya dia ditahan, dihijruk. Bima zada ala sulusi, dihijruk, ditahan hartanya untuk harta yang melebihi daripada sepertiga Pak ya. Sepertiga, misalkan itu orang meninggal itu wasiat, dia punya uang misalkan 9 miliar banyak, 9 miliar anak-anakku, misalkan kalau bapak meninggal ditolong 5 miliar sumbangkan sama masjid, atau bantu si anak sedang dalam kesulitan katanya kebutuhannya 5 miliar. 5 miliar dari 9 miliar lebih dari sepertiga apa tidak? Lebih banyak sepertiga dari 9 miliar itu kan cuma 3 miliar. Itu kalau 5 miliar berarti hampir 2/3 Pak ya, hampir 6 miliar. Nah, orang yang sakit yang mengarah kepada kematian, hartanya wajib dihijruk pada harta yang melebihi sepertiga. Kenapa harus ditahan yang lebihnya dari sepertiga? Karena untuk menjaga hak ahli waris. Hak ahli waris. Kan orang yang wasiat itu Pak, dia tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya. Itu bisa sah lebih dari sepertiga kalau ada ijazatil warasah, kalau ada persetujuan, ada izin daripada ahli waris. Kalau tidak ada izin ahli waris, maka wasiatnya yang lebih dari sepertiga tidak sah. Adapun sepertiganya tetap sah itu Pak, tetap sah. Yang sepertiganya walaupun ahli warisnya tidak menyetujui. Bapak meninggal
meninggal dunia Pak, ternyata ada hitam di atas putih, pakai materai segala, ada saksinya bahwa dari 9 miliar itu dia mewasiatkan untuk pembangunan sarana yatim piatu, misalkan jumlahnya 5 miliar. Ini 5 miliar jelas lebih dari sepertiganya Pak ya. Maka itu yang sah hanya yang sepertiganya saja. Tidak berarti seluruhnya jadi batal, jadi tidak sah. Yang dianggap tidak sah itu adalah yang melebihi 1/3-nya. Berarti yang 3 miliar tadi dari total 5 Pak ya, tetap itu yang 3 miliarnya diberikan bagi contoh dari buat sarana yatim piatu. Jadi sepertiganya mah tetap lulus Pak ya, tetap sah walaupun tidak ada persetujuan ahli waris. Jadi yang kelima, orang yang sakit mengarah kepada kematian, lebih dari sepertiga hartanya itu harus ditahan, karena kelebihan dari 1/3-nya itu hak untuk ahli warisnya nanti. Dan yang terakhir, yang keenam, wal abdul ladzi lam yu'dad lahu fit tijarah, yang tidak boleh ditasarrufkan hartanya alias wajib ditahan, dihijrub, yaitu abid hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin untuk berdagang, tidak diizinkan oleh sayyidnya, sayyidnya. Nah, ketika abid kita, hamba saya kita punya harta, misalkan kayak karena kekat sayyid dan hartanya itu milik tuannya kan Pak ya, milik tuannya. Karena dalam aspek fikih itu abid termasuk kategori harta Pak ya, harta yang tidak merdeka, dirinya pun milik sayyidnya, boleh diperjualbelikan. Nah, sayyid ketika dia punya harta, tapi ketika dia punya harta dan tidak ada izin dari sayyidnya, dari tuannya, maka itu hartanya wajib ditahan. Kalau nggak ditahan, takut didaya gunakan, didistribusikan, digunakan untuk berdagang, padahal dagangnya tidak disetujui oleh tuannya. Karena harta dan dirinya si abid itu adalah sejatinya milik tuannya. Berbeda ketika sayyidnya, tuannya mengizinkan, Pak, silakan kalau kamu mau berdagang saya izinkan. Nah, ketika mendapat izin dari tuannya, maka itu hartanya tidak dihijrub, Pak, oleh si abid menggunakan hartanya karena mendapatkan izin dari sayyidnya. Nah, dikarenakan yang 6 ini tadi tidak boleh menggunakan hartanya karena ditahan, entah sama walinya, entah sama hakim gitu, sama pemerintah misalkan, maka watasarrufus sabi wal majnun wasabi wa yusohidin, tasarrufnya menggunakannya anak kecil, orang gila, orang sapi yang memubazirkan harta, itu hukum transaksinya, hukum jual belinya itu goyul sohidin, tidak sah. Misalkan ada anak kecil beli handphone, bayar handphone apa itu ya, Apple phone terbaru Pak, Apple 16 itu Pak ya, apa? Lu kau bayar berapa Pak? Ini anak kecil beli handphone Pak, di atas 5 juta harganya, beli yang 7 juta. Kemudian si walinya, si hakimnya datang ke counter, misalkan datang ke counter, Pak, mohon maaf, ini masih anak kecil, dia belum tahu, belum sempurna akalnya, kan itu belum balik, belum rosid. Maka menurut aturan Islam ini anak jual belinya tidak sah, Pak. Jadi mohon dikembalikan itu Pak. Ini HP-nya saya kembalikan, belum dibuka, masih grace misalkan. Nah, Bapak kalau kembalikan uangnya, itu menurut hukum Islam, sang penjual wajib mengembalikan uangnya, si wali anak tadi atau si anaknya wajib mengembalikan handphonenya, karena dalam sudut pandang yang fikih jual belinya itu dihukumi fasid, dihukumi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena anak kecil dilarang mentasarrufkan hartanya, sekalipun ada ulama masa kini yang menghukumi sah jual beli anak kecil,
itu pun dengan catatan, dengan garis bawahi untuk urusan yang remeh-temeh, banyak urusan kecil seperti beli es, beli basreng, beli balon, beli permen. Tapi untuk urusan yang besar-besar maka tidak sah jual belinya. Wa tasarruful muflis yasimu fi dhimmatihi duna an yalimanihi, dan tasarrufnya pendayagunaan harta oleh orang muflis yang memubazirkan hartanya itu bisa sah. Jadi orang muflis, orang mubazirkan tadi hartanya ditahan, dia tidak boleh menggunakan hartanya sekalipun harta miliknya. Bahkan kalau memaksakan diri, dia transaksinya tidak sah. Bisa dikatakan sah tasarrufnya kalau bidhimmatihi, kalau dalam tanggungannya. Maksud tanggungan di sini adalah kalau secara utang, secara piutang. Jadi jual belinya orang muflis itu baru dikatakan yasihu, dikatakan sah kalau bidhimmatihi, kalau transaksinya secara utang. Secara utang. Contoh di bab salmu ada bab pemesanan. Bab salmu timbang. Misalkan si muflis tadi dia menerima pesanan. Kalau menerima pesanan kan yang memesan wajib bayar uang di muka, kontan, wajib kontan. Tidak bisa. Misalkan saya itu orang muflis, bayar hartanya kita kemudian ada orang yang datang sama kita mesen beras misalkan. Dia tahu saya banyak beras. Pak, misalkan saya pesan beras, ya, nanti tolong dikirim di tempat saya tanggal 15 Agustus buat acara malam Agustusan. Mintanya 10 karung, nih uangnya, kayak kontan. Oke, saya terima, nanti dikirim sesuai yang waktu dan tempat yang Bapak tentukan. Itu uang diterima sama si yang dipesan, yang memesan menyerahkan uang. Uangnya berarti saya terhutangi, Pak ya. Saya terhutangi untuk mengirimkan beras, uangnya sudah saya terima. Nah itu akadnya tetap sah, itu apa? Kenapa tetap sah? Karena itu kan bidhimmati, terhutang. Saya kan terhutang beras. Kemudian jadi transaksi bagi orang muflis itu baru dikatakan sah manakala bidhimmatihi. Kemudian wa tasarruful marid bima zada al-sulus mawqufun ala ijazatil warasah min ba'dihi. Pentasarrufan, penggunaan harta oleh orang yang sakit yang mengarah kepada kematian, menggunakan hartanya melebihi daripada 1/3. Nah itu baru dikatakan yasihu atau sah mawqufun ala ijazatil warasah, kalau itu diizinkan, diperbolehkan, dipersetujui oleh ahli waris. Dan persetujuan ahli waris bukan saat si sakit masih hidup, Pak, tapi mimpi setelah si sakit tadi meninggal dunia, Pak. Kalau misalkan setujunya saat masih hidup, itu tidak dikatakan setuju, Pak, karena penilaian sahnya persetujuan itu menunggu terhadap kematian daripada si marid tadi. Kan wasiat baru bisa berlaku kalau si yang mewasiatkan meninggal dunia. Saya kalau meninggal dunia ini nitip, saya wasiatkan harta saya sekian buat si Anu. Nah si Anu belum boleh mengambil selama yang mewasiatkannya masih hidup. Baru bisa digunakan manakala yang mewasiatinya sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi atau idza yasbahu bihi idza ataqo. Memang perbuatan sudah ada kayak misalkan si hamba saya tadi itu kan sahnya dia tasarruf kalau diizinkan sama sayyidnya, sama tuannya. Kemudian ternyata itu sayyidnya ini sayyidnya tidak mengizinkan, si hamba saya tetap berjualan. Maka itu bagi sayyidnya boleh mengambil barang-barang yang didagangkan, bahkan uang-uang yang telah diambil, dikonsumsi, dimakan, diterima oleh si abid tadi.
Kalau tetap misalkan si Nabi tadi berdagang dalam keadaan tidak disetujui oleh ahli warisnya, bisa dikatakan sah itu perdagangannya, tapi ya ini tidak takut. Kalau dia merdeka, apa-apa yang sudah diambil dimanfaatkan itu oleh si Nabi tadi itu nanti terhutang, Pak. Artinya si Nabi tadi wajib membayar ganti rugi manakala dia sudah merdeka. Sudah tidak ada perbudakan kan. Nah, jadi orang-orang yang dihidup hartanya, ditahan hartanya itu ada sebanyak 6 orang. 6 orang ini manakala mentasarrufkan dalam urusan harta, maka tasarrufnya tidak sah. Yang 6 orang ini, 1 anak kecil, kemudian 2 orang gila, ketiga sapi, orang yang membazirkan hartanya, keempat orang yang pailit, bangkrut, banyak hutang, kelima orang sakit yang mengarah kepada kematian, dan ditahan itu pada harta yang melebihi daripada sepertiga hartanya. Yang keenam yaitu hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin daripada yang menjadi tuannya atau sayyidnya. 8. Yang Nisa jam 19:08 Pak ya. Sampai sini Pak ya bikinnya. Nah, ini saya ingin sedikit menambahkan, ada sisa waktu. Sekarang bulan Sofar, pada bulan Sofar di beberapa tempat kalau hari terakhir Rebo bulan Sofar itu suka disebut Rebo Hasan, Rebo Hasan. Ada sebagian guru, sebagian masyarakat menjalankan sholat tolak balap, Pak. Sholat tolak balap. Ini sebetulnya perlu dikaji masalah bab bid'ah, Pak ya. Ada yang mengatakan bid'ah tidak ada dari Rasulnya. Sebetulnya fikih itu kan banyak ragam siasat, Pak ya. Bisa dikelah. Bahkan seorang mustahik pun dituliskan kan bisa saja pendapatnya itu di kemudian hari dia keliru. Tetapi kekeliruannya itu tetap akan berbuahkan pahala, Pak. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ijtahadal hakim fa'alaihi ajrani." Jika seorang mujtahid hakim beristihad, maka buah pahalanya in asaba, kalau betul itu pahala yang Allah tadi satu benarnya, dua istihadnya, wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau dia keliru, maka tetap dapat satu pahala, pahalanya karena istihadnya. Nah, disiasatnya begini, Pak. Karena dari riwayat mengatakan, walaupun ini tidak menjadi kesepakatan, Pak ya, di Ramadan terakhir itu Allah bulan Safar Allah menurunkan 320.000 macam balahi katanya, Pak ya. Ini dari aspek tauhid tidak wajib kita imani, Pak. Artinya mau beriman itu tidak mempengaruhi keimanan, mau mengingkari pun tidak mempengaruhi keimanan. Ini kan hanya kabar saja, Pak, dari para aulia. Kecuali kalau Allah dari para nabi, itu bukan wahyu. Nah, bagi yang meyakini turunnya itu balahi di bulan Kasab, bulan Sofar, maka sholat tolak bala itu terkategori sholat datus sabab, sholat yang memiliki sebab. Kenapa kita sholat sunat tolak bala? Karena terjadi turunnya balahi pada bulan Sofar. Nah, kemudian aspek yang kedua, sholat tolak bala itu termasuk sholat hajat. Kalau kita kategorikan sholat hajat, ada dalilnya itu apa ya, dari hadisnya juga. Kalau butuh apapun maka kita sholatlah, meminta hajat kepada Allah Subhanahu. Bahkan di Quran dikatakan wasta'inu bis-shabri was-shalah. Jadi meminta pertolongan dalam urusan apapun kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu menurut bahasa kan doa, as-sholat lughatan mutlaqud doa. Pengen lunas hutang sholat, pengen anak soleh sholat, pengen naik jabatan sholat, dengan sholat.
baik yang selamat daripada balahi, maka kita meminta dengan cara untuk sholat. Jadi kalau ya di beberapa tempat itu sholatnya 4 rakaat. Setelah Fatihah itu baca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Falaq Binas banyak 1 kali. 1 kali nanti di situ baca ayat 7 shalawat kubra. Ayat 7-nya yang taqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi tidak ada bulan sial, bulan sial. Bahkan Siti Fatimah Sayyidina Ali menurut satu riwayat menikahnya itu di bulan Safar. Kalau Siti Aisyah kan di bulan Syawal, untuk menghilangkan tradisi adat yang mengatakan Safar itu bulan sial. Maka Nabi mengatakan la adwa wala tirota wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular. Ketika sahabat mendengar kata tidak ada penyakit menular, dia langsung membuktikan untanya yang sakit dia kumpulkan sama untanya yang sehat. Terbalik, untanya yang sehat dia kumpulkan dengan unta yang sakit. Ini kita buktikan Rasul benar apakah tidak ada penyakit menular. Ternyata unta yang pada sehat itu jadi tertular sama unta yang satunya yang lagi sakit, jadi burugan upret. Datang dia ke Nabi kata, wahai Rasul, tidak ada penyakit menular. Itu unta yang sehat jadi ketularan. Kata Rasul dengan sertanya menjawab, "Faman adwal awal?" Siapa yang menular yang pertama? Jadi yang pertama kan wudhu, yang pertama wudhu itu wudhunya yang pertama tertular oleh siapa coba? Ya artinya maksudnya la adwa itu tidak ada penyakit menular yang tidak ada tidak ada campur tangan, tidak ada partisipasi Allah. Tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Semua itu yang menularkan hakikat wasari minallah semua itu baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak waktu zaman corona apa itu Pak? 5M apa 3M Pak? Memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Sekalipun kita taat sama protokol kesehatan, kata Allah kena corona, kenapa ya? Ayat di rumah mencuek itu jaga jaraknya dia langgar supaya tidak pakai masker. Tapi tetap dia nggak kena corona Jadi itu hanya syariat, kalau bicara syariat. Pun demikian aturan-aturan pemerintah wajib ditaati sebagaimana firman Allah ya alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Aturan pemerintah wajib ditaati selama tidak melanggar, tidak menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat hadis Rasul menyebut la safar, jadi tidak ada kesialan di bulan Safar. Wala kiratan, tidak ada kiro itu melihat sesuatu jadi apa saya Pak? Bapak pernah dengar istilah gini nggak Pak? Lalu ayam malam pik. Wah itu banget namanya. Keluarga kita ada yang sakit. Malam pik di mana-mana bunyi Pak. Oh di Bapak mulai lagi banget Bang. Malam pik kesadaran itu tiro atau hama. Jadi tidak ada keterkaitan kalau memang ada terjadi kepastian, mestinya setiap yang meninggal ada burung pipik setiap ada burung pasti ada orang yang meninggal. Ternyata kan tidak buktinya Kalau kata istilah matiko itu namanya ittifaq yang hanya kebetulan saja Ada lagi manubur Pak, katanya. Itu tandanya apa Pak? Di kampung-kampung biasanya. Kalau ada manubur burung agung, nah itu mau hamil Pak. Mau hamil namanya. Jadi kepercayaan, kayak kucing lewat Pak. Kucing lewat, kita naik motor, kucing lewat, udah gitu kucingnya lewat sama kita. Udah kita jangan jadi berangkat itu kucing lewat tadi, nengok lagi. Ini alamat sial alamat sial. Bahkan kalau kita lagi buat ada kucing, udah tabrak aja, geleng aja demi keselamatan. Kalau rem mendadak berbahaya tabrakan dulu. Bukan kita yang sial, ada kucing, itu kucing yang sial geleng sama kita Kalau kita ngerem mendadak kan bahaya untuk keselamatan kita sama orang di belakang kita Kalau kita geleng, itu yang motor-motor lebih kecil Dalam poin fikih dikatakan tidak mafsadat tadi, kalau mafsadat tadi rupiah atau maksadatan.
Jika bertentangan dua mafsadat, ini jelek, ini madorot, maka pilih madorot yang lebih kecil daripada hindari madorot ya lebih besar. Boleh mereka sampai pakai supir truk boleh banyak. Di sini banyak orang, sini sedikit, remnya belum kita berarti sama yang sedikit. Tapi mau gimana lagi Pak? Lurus panjang itu. Maksudnya kurang mana apa ya? Nah, jadi itu bagi yang ingin melaksanakan silakan melaksanakan. Kalau di saya mah habis sholat itu ya sholat hajat kayak yang dijauhkan dari Marabali langsung ada sedekah ketupat pada saya mah. Sedekah ketupat. Kenapa harus ada sedekah? Karena dari mengatakan as-sedekah itu tanpa ibadah ya. Bahkan kata Nabi sebaik-baik ibadah adalah kit'amut ta'am wa ibsadus salam, menyebarkan salam dan memberikan makan. Dan lewat itu ya. Ini tiba-tiba mau punya nanya. Mohon izin kembali Pak, saya pamit duluan. Langsung tarik di jam 5 beres pemakaman di Kampung Sendiri. Kalau pertanyaan pengen langsung tampil mereka Pak ya. Mohon izin Bapak semua, itu saya bisa disampaikan, tentu banyak kurangnya daripada lebihnya. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.